kasih ginjal udah Oh, pasti pem semua organ di dalam tubuh kita itu berkaitan gitu. Jadi kalau ada yang sakit ginjal itu sudah dipastikan organ lain pun pasti bermasalah. Pasti itu, nggak mungkin nggak gitu. Walaupun orang kadang-kadang enggak kok saya sehat-sehat, tapi coba deh ke lab sekali-sekali gitu ya. Atau di ini pasti eh, ada yang masalah gitu. Kita merasa merasa baik-baik aja karena alarm tubuh orang Indonesia itu memang ambang batasnya sudah sedemikian tinggi gitu sehingga kadang-kadang sakit dikit nggak dirasa gitu ya. Nah, itu yang mesti dijaga sebetulnya alarm tubuh kita itu. Nah, fungsi ginjal itu apa sih sebetulnya? Kita sebanyak banyak nggak terlalu paham juga kebanyakan ya. Fungsi ginjal itu apa? Tahunya tahu-tahu udah cuci darah aja cuci darah pun apa sih itu gitu kan? Oh, terlalu banyak racun dan sebagainya. Nah, ini fungsi ginjal itu sebetulnya penting banget karena sepenting jantung sebetulnya. Kita taunya kalau orang udah sakit jantung itu yang udah parah gitu ya. Padahal itu saling berkaitan. Karena apa? Karena ginjal itu nanti akan menyaring darah yang dari jantung, dipompa jantung, nanti sudah dipakai di sel-sel, lalu sel-sel nanti keluar lagi, nanti akan masuk ke ginjal untuk apa? Untuk disaring yang sudah banyak sampahnya itu disaring nanti akan dikeluarkan lewat urin, tapi tidak semua dikeluarkan lewat urin. Si darah itu nanti harus dikembalikan, kan yang dikeluarkan hanya si sampah-sampahnya aja. Nanti darahnya harus dikembalikan ke dalam tubuh untuk kemudian disirkulasikan lagi ke dalam sel-sel darah gitu ya masuk lagi ke ginjal. Jadi saling berkaitan semuanya gitu kan. Nah, orang taunya banyak yang itu apa masalah dengan hipertensi atau tekanan darah gitu ya. Dan taunya tekanan darah itu apa sih? Oh, hipertensi, hipertensi apa? Cuman kepikirannya apa ya pokoknya apa namanya bisa menyebabkan stroke dan sebagainya. Padahal fungsi dari tekanan darah itu, cara tubuh untuk mengatur tekanan darah itu juga dipakai oleh digunakan oleh ginjal gitu ya. Ginjal yang mengatur semua tekanan darah kita bersamaan dengan bareng dengan si jantung gitu. Jadi itu saling terkoneksi banget tuh ya jantung dengan ginjal itu gitu kan. Karena apa nanti ginjal akan menghasilkan enzim juga gitu ya untuk mengatur tekanan darah. Karena apa nanti ya itu dia dia muter si darah tuh sirkulasinya muter. Nanti sudah dipakai dalam tubuh masuk ke ginjal untuk disaring gitu ya. Lalu juga nanti akan menghasilkan vitamin D gitu yang kita suka abaikan juga nih. Oh, gampang kok vitamin D tinggal berjemur aja gitu ya. Kenyataannya kita sekarang berjemur berapa lama, lalu waktunya, lalu kualitas sinarnya juga seperti apa gitu ya. Lalu tubuhnya bisa nggak menyerap vitamin D dari sinar matahari itu juga mesti diperhatikan juga karena banyak juga yang ternyata oh saya baik-baik aja saya sering jalan kok di matahari saya sering jalan kaki saya sering terpapar sinar matahari matahari Indonesia bagus ternyata pas ke lab wow nggak sampai 10 aja kan kadarnya ya cuman 7 malah kadang-kadang 0 gitu kan nggak ada kadar vitamin D padahal itu penting banget gitu kan untuk dibutuhkan sangat dibutuhkan oleh tubuh terutama yang eh, autoimun itu biasanya kadar vitamin D-nya akan sangat anjlok banget gitu ya karena normalnya aja vitamin D sekitar seratusan gitu ya. Ini nggak sama sekali sampai di bawah 10 itu benar-benar bikin penyakit banget gitu ya. Nah, cara kerjanya gimana? Tiap 30 menit ginjal akan menyaring darah di seluruh tubuh gitu ya. Kebayang nggak dia benar-benar bekerja nonstop untuk menyaring karena dia muter terus gitu kan. Kemudian yang nggak dipakai akan dibuang lewat saluran kemih gitu ya. Nah, ini nanti akan berhubungan lagi dengan organ lain, organ saluran kemih itu terpisah itu sebetulnya. Jadi itu nanti akan berfungsi untuk membuang gitu kan. Kemudian nanti berhubungannya dengan juga pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya nanti banyak mampet, banyak banyak sumbatan juga nanti akan jadi masalah. Nah, itu sebetulnya utamanya masalahnya ada di sumbatan di pembuluh darah. Jadi sebetulnya penyakitnya gara-gara apa sih nih ginjal dan sebagainya? Penyakitnya adalah penyakit sumbatan di pembuluh darah gitu. Banyak yang tersumbat sehingga tidak bisa untuk mengalir dengan bagus gitu ya. Karena nanti kalau ada sumbatan, tubuh kita akan kekurangan zat-zat yang baik-baik, yang bagus-bagus yang digunakan untuk bergerak, untuk berpikir, untuk dan sebagainya, untuk hidup itu tidak nyampe gitu ya.
Nah, fungsinya apa ginjal nih? Salah banyaknya nih, ada untuk menyaring darah, dia akan nyaring limbah, racun, dan kelebihan cairan dalam darah gitu ya. Kemudian juga untuk membuang ya, dibuang nanti dalam bentuk urin, nanti akan berkaitannya dengan bladder atau saluran kemih gitu ya. Lalu juga menjaga keseimbangan cairan, makanya nanti salah satu ciri-ciri bagaimana kenapa orang sakit ginjal itu lihat bengkak gak gitu ya, kebengkakan di kaki biasanya karena yang harusnya keluar nanti tidak bisa keluar sehingga bengkak. Ada juga kadang-kadang nanti kembali ke jantungnya juga atau paru-paru nanti terendam juga bisa gitu ya, keseimbangan cairan. Juga menjaga tekanan darah ini benar-benar penting gitu ya. Jadi nggak cuman jantung atau pembuluh darah, tapi ginjal pun juga berkaitan dengan tekanan darah, hipertensi, hipotensi itu nanti tekanan ke hipertensi gara-garanya apa? Gara-gara ginjal. Ginjal gara-garanya apa? Hipertensi. Jadi tiktokan gitu ya. Jadi tektokan gitu, jadi saling terkait memang tubuh kita itu gitu kan. Lalu kemudian juga menghasilkan hormon. Jadi nggak sekedar dia berfungsi untuk nyaring doang, tapi dia juga menghasilkan zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi nggak sembarangan kalau misalnya orang udah cuci darah gitu ya, cuci darah apa gagal ginjal, udah gampang tinggal cuci darah ini, tinggal gratis kok, tinggal itu. Nggak semudah itu, nggak seenteng itu, karena ada fungsi yang tidak bisa kembali gitu ya, tidak bisa tidak bisa disuplai, tidak bisa digantikan oleh mesin. Kan cuci darah itu mesin ya, jadi tidak ada fungsi yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Jadi jaga bener, jangan sampai menurut orang di apa di tanggung BPJS ini gitu, jangan gitu ya, karena ternyata banyak fungsi yang tidak bisa di cover oleh si mesin-mesin itu gitu, karena dia menghasilkan juga hormon eritropoietin yang menghasilkan sel darah. Makanya orang gagal ginjal itu rata-rata ntar sel darahnya rendah gitu ya, apa namanya, HB-nya rendah dan sebagainya. Belum juga vitamin D, karena vitamin D juga tidak sekedar untuk kesehatan tulang, dia berfungsinya banyak sekali gitu dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ini fungsi utamanya seperti ini, makanya dia terkait banget. Memang tubuh kita tuh kayak 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 jaringan ya, kayak jaringan apa, jaringan listrik, jaringan itu jadi saling terkait gitu ya. Nah, yang berfungsi untuk menyaring darah di dalam ginjal itu apa? Nah, ini nih yang namanya nefron-nefron ya. Organ-organ, sel-sel organ kecil gitu ya, jaringan-jaringan kecil yang namanya nefron untuk itu. Dan ini ada ribuan nefron ini di dalam ginjal itu gitu ya. Nah, ini nanti yang rusak tuh yang ini sebetulnya, jaringan-jaringan ini. Dan memang kebanyakan kalau untuk yang belum update gitu ya, bilangnya tidak akan bisa diregenerasi lagi nih. Kalau udah rusak, rusak aja, nggak bisa digantikan lagi. Tapi nanti kita insya Allah ada solusinya, karena kesehatan itu, ilmu kesehatan itu berkembang pesat gitu ya. Akan ada upgrade-upgrade, akan ada apa namanya, perbaikan-perbaikan, ada teori-teori baru yang ditemukan ya, alhamdulillah sudah. Tapi kalaupun memang sudah ada pun jangan dianggap enteng juga ya, karena memang tidak murah sebetulnya. Nah, ini tadi ya yang fungsinya itu darah masuk dari yang sudah dari sel-sel tubuh kita itu berputar masuk ke dalam ginjal, masuk ke glomerulus nih ya, nefron-nefron ini, lalu kemudian sudah disaring, yang sampahnya dikeluarin, darah yang sudah bersihnya dimasukin lagi ke dalam tubuh gitu ya. Keren banget emang tubuh kita itu dibuat oleh Allah itu ya. Nah, kemudian yang disebut penyakit ginjal tuh apa? Kita cuma taunya memang rata-rata gagal ginjal, cuci darah gitu. Padahal sebetulnya ada lagi macam-macam. Ada juga yang kena batu ginjal gitu ya. Kalau gagal ginjal tadi yang si nefron tadi sudah rusak ya, alat-alat penyaringan. Lalu nanti ada juga batu ginjal yang bikin masalah baru. Lalu juga ada yang namanya sindrom nefrotik, nanti kita bahas. Nah, gejala awalnya seperti apa sih penyakit ginjal itu gitu kan? Banyak juga nggak spesifik. Makanya saya bilang tadi ambang batas alarm tubuh manusia itu terutama di Indonesia agak rendah, karena tidak terbiasa untuk apa, untuk memahami tubuhnya gitu ya. Jadi kadang-kadang sakit sedikit yang kuat gitu, padahal itu tubuh sedang nyolek nih, nyolek sebentar, awal-awal mungkin nyolek-nyolek aja nih, nyolek nih, ada yang masalah dalam tubuh kita, ayo dong itu. Lama-lama kalau udah nyolek nggak dipedulikan, diabaikan, lama-lama digampar juga kita gitu kan. Nah, digamparnya itu pakai, ya udah rusak sama sekali, ganti pakai alat cuci darah gitu ya. Dan itu sudah
kalau di rumah sakit atau di medis sudah finish gitu ya, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, udah nggak bisa turn back lagi, nggak bisa balik lagi gitu. Tapi insya Allah sebetulnya ada gitu. Nah, seperti apa sih awalnya sering merasa lelah dan lemas gitu ya, lalu juga susah tidur. Ini gampang, sering banget diabaikan nih. Oh, biasalah namanya juga mungkin lagi awal apa akhir bulan gitu ya, ini lemas, lelah gitu. Padahal itu sebetulnya juga masalah gitu kan. Kemudian susah tidur juga apalagi kalau udah usia-usia di bawah di atas 50 gitu kan, kadang-kadang suka disepelekan atau dinormalisasi gitu. Normalisasi. Jadi, maklum namanya juga udah tua faktor U gitu. Padahal itu tidak tubuh itu sebetulnya harusnya tidak menua gitu ya. Harusnya tetap stabil di angka tubuh kita remaja harusnya gitu kan. Kemudian yang paling sering gampang sering orang di notice apa di apa ya di notice tuh dijelaskan gitu pedulikan itu, oh saat buang air kecil itu tidak normal gitu kan, anyang-anyangan dan sebagainya, oh itu ke ginjal baru deh di situ ya. Nah kemudian sesak napas, nah sesak napas juga nanti akan ada rancu juga nanti, oh ini mah asma gitu, padahal nggak semua gitu, asma oke, tapi asma itu disebabkannya karena apa? Nah ini juga yang kita harus penting tahu ya, bahwa asma itu juga mungkin, asma itu kan gejala sebetulnya kan, gejala saat pernapasan tidak lancar gitu. Bisa juga disebabkan oleh ginjal. Kemudian kulit nih, ini yang paling kelihatan sebetulnya, tapi juga kadang-kadang orang abai gitu, disangkain oh harus kurang skincare gitu ya, atau gatal. Padahal ini sebetulnya semua kondisi kondisi tubuh kita itu akan terlihat di kulit gitu, akan terlihat di kulit. Jadi kalau gampang sebetulnya orang sakit itu kelihatan dari kulitnya atau kelihatan dari wajahnya gitu ya. Mudah itu orang gagal ginjal biasanya kantung matanya tebal gitu ya, apa besar gitu, itu biasanya sering banget ginjal gitu kan. Nah, kemudian juga nyeri pinggang tadi ya, terus pembengkakan, kaki, tangan dan mata gitu. Khas orang gagal ginjal tuh khas gitu ya. Orang sakit ginjal tuh khas matanya bengkak biasanya, kaki dan tangan juga, tapi kaki dan tangan mungkin sering saru sama orang gemuk gitu. Padahal gemuk tuh sakit juga sebetulnya, penyakit gitu kan. Kemudian tadi nyeri pinggang, lalu mual dan kehilangan nafsu makan. Nanti ini juga akan saru, akan tertutup dengan oh ini mah gitu kan. Oh biasa kurang salah makan. Oh ini waktu makannya nggak tepat. Padahal ini juga alarm tubuh pada saat ginjal bermasalah gitu ya. Kemudian pembengkakan pada kaki dan hipertensi. Hipertensi juga kadang-kadang orang oh apakah ada apa ya kayak bangga gitu atau sudah normal banget gitu, udah biasa banget. Iya kena hipertensi biasa gitu kan, minum minum obat tiap hari kok udah gitu. Padahal itu nanti akan jadi masalah baru gitu, dengan obat-obatan yang setiap hari harus diminum seumur hidup, itu akan jadi masalah baru buat ginjal gitu ya. Tekanan darahnya aja udah masalah gitu kan. Lalu diobatin pakai obat-obatan, itu jadi masalah baru lagi gitu kan. Kemudian penurunan berat badan. Nah, ini terkait dengan biasanya ibu-ibu nih yang pengen banget langsing gitu kan, lalu akan cari shortcut apa ya, jalan pintas banget biar kurus gimana caranya. Nah ini hati-hati banget karena penurunan berat badan yang sangat tiba-tiba itu pasti akan memberatkan ginjal gitu ya. Biasanya akan memberatkan ginjal kalau caranya tidak benar gitu, karena harusnya eh, apa namanya, bukan sekedar turun kiloannya gitu ya, turun apa beratnya di timbangan gitu. Karena biasanya yang awal-awal kalau obat-obat diet-diet itu biasanya akan memeras dulu cairan yang ada di dalam sel, akan dikeluarkan lalu nanti akan memberatkan ginjal yang bertugas keluar kan, makanya banyak kencing dan sebagainya, itu juga harus diwaspadai gitu ya. Nah, kemudian tadi gejala awalnya seperti itu karena ginjal tidak mampu lagi menjalankan fungsi utamanya karena sudah kehilangan kemampuan penyaringan gitu kan. Saat sudah parah sehingga gangguan fungsinya dibilangnya permanen gitu ya. Memang untuk di bidang medis memang sudah dibilangnya permanen karena apa? Karena memang di bidang medis saat ini ya yang belum update dibilangnya memang ada organ-organ tertentu yang tidak bisa diregenerasi lagi. Ginjal, jantung, otak itu tidak bisa lagi selnya diregenerasi. Tapi insya Allah sih sebetulnya masih bisa ya, masih ada gitu ya. Nah,
Kemudian penyebab sakit ginjal tuh apa sih gitu kan? Kerusakan ada macam-macam nih. Ada yang kerusakan langsung pada ginjal, kerusakan langsung tuh misalnya kayak apa ya? Kecelakaan gitu kan, langsung organnya kena gores atau tertusuk atau tertekan atau sebagainya, itu langsung ginjalnya rusak. Atau juga kurangnya pasokan darah ke ginjal, tadi kaitannya dengan pembuluh darah yang rusak ataupun jantung yang memang bermasalah gitu kan. Lalu juga ada penyumbatan pada ginjal dan saluran kemih. Ini biasanya nanti akan terkait dengan batu-batuan nih, yang pada koleksi batu-batuan gitu ya. Nah, macam-macam pembuluh apa namanya gagal ginjal itu ada macam-macam tadi gagal ginjalnya ada yang akut dan ada yang kronis gitu ya. Nah, kalau yang akut tadi akut itu kan tiba-tiba ya tadi ya fungsinya tiba-tiba berhenti entah itu kecelakaan atau dengan kejadian yang benar-benar langsung menghantam gitu ya. Nah, biasanya kenapa sebabnya tuh penyakit gagal ginjal akut atau akut itu tiba-tiba gitu kan? Berkurangnya aliran darah pada ginjal walaupun ini sebetulnya juga tidak tiba-tiba juga gitu ya, tapi juga bisa karena adanya pendarahan memang kecelakaan ataupun dehidrasi berat misalnya kebakaran gitu ya, ada kena luka bakar berat gitu itu juga bisa menyebabkan dehidrasi atau cedera parah gitu ya. Kemudian juga ada yang infeksi dan alergi juga dan ini makanya jangan suka diabaikan alergi juga gitu ya. Nah, kemudian gejalanya seperti apa? Ya hampir sama sih semuanya juga. Jadi urin ya susah dibuang air kecil gitu kan atau tidak bisa buang air kecil bedakan tidak bisa dengan pandai menahan gitu ya maksudnya bladdernya masih bagus jadi saya kadang-kadang suka di apa di komplain atau di apa sama teman-teman atau ini kamu kok nggak kencing-kencing dari tadi ya alhamdulillah bladder saya masih bagus jadi saya masih bisa apa ya bukan menahan ya maksudnya masih masih bisa masih bisa tahulah gimana kapan waktunya untuk ambil buang air kecil atau tidak gitu ya. Kemudian kalau ada sesak napas, kalau mudah lelah dan gangguan irama jantung. Nah, ini kalau lagi-lagi jantung juga nanti yang akan terkait juga gitu ya. Lalu kalau satu lagi adalah gagal ginjal kronis. Kronis itu artinya eh, perlu waktu agak lama untuk jadi parah gitu kan, bertahap gitu. Nah, ini juga disebabkannya karena kerusakan jaringan ginjal karena kerusakan itu kan juga nggak bisa tiba-tiba gitu ya kalau kecuali yang kecelakaan tadi ya kalau yang disebabkan oleh hal-hal yang memang kita bisa nah ini sebetulnya bisa kita eh, apa bisa kita handle ya bisa kita cegah gitu sebetulnya. Pencegahan kan lebih bagus gitu. Nah, ini kadang-kadang yang kita suka abaikan juga deh. Jadi enggak, baru segini doang gitu. Padahal nanti lama-lama sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit atau jadi bom atom gitu ya. Nah, gagal ginjal yang tadi sama karena kerusakan jaringannya, organnya yang rusak gitu. Tapi dengan cara perlahan gitu ya. Nah, eh, gejalanya apa? Ya tadi sama, buang air kecil sedikit, lalu biasanya ada darah dalam urin nih gitu kan. Kemudian bengkak juga, kemudian tekanan darah tidak terkendali gitu. Tekanan darah itu yang nanti akan jadi masalah juga gitu. Kemudian penyakit apalagi yang menyerang ginjal, penyakit batu ginjal gitu ya. Ada lagi nih masalahnya karena tapi itu pun sebetulnya terkait juga karena sebetulnya si batu-batu ini juga nggak ujuk-ujuk kita nelen ketelan batu terus jadi batu enggak. Ini sebetulnya tadinya cairan gitu ya. Cairan yang harusnya keluar tapi fungsi untuk mengeluarkannya kita itu rusak. Akhirnya dia akan terbentuk endapan, akan mengendap, akan mengkristal sehingga nanti yang harusnya keluar itu dia akan jadi kristal. Kalau kristal kan susah untuk dikeluarin, akhirnya jadi nyumbat ya. Nyumbat itu nanti yang tidak bisa lagi untuk kita keluarin racun-racun karena tersumbat oleh si batu-batu ini gitu ya. Ini juga jadi unik juga makanya sering juga nih kalau kejadian saya di lab gitu di rumah sakit, tahu-tahu ada pasien bawa bawa apa? Bawa batu gitu ya untuk diperiksa gitu. Dari mana? Oh dari alternatif ano gitu ya, dari mbah ini gitu atau dari siapa gitu ya. Nah ini juga harus diwaspadai juga karena banyak juga yang penipuan gitu ya. Oh nggak pakai operasi, nggak pakai apa, atau bisa dicabut nih, bisa dikeluarin pakai tenaga dalam gitu ya. Begitu keluar, ada yang pintar bawa ke
rumah sakit, bawa ke lab, begitu kita periksa ya ini mah batu kali, karena ini beda banget ya, batu kali itu mudah banget dibedakan kalau di lab sama atau batu apapun juga kalau khas, soalnya kalau ini karena ini bukan batu sekedar batu, ini tadinya cairan terus jadi endapan, jadi kristal, akhirnya jadilah namanya batu gitu ya. Nah, harus harus ini juga ya, harus pinter juga kita. Kalau ke orang pinter harus kitanya lebih pinter gitu ya. Nah, kalau kita datang ke orang pinter gitu. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih kalau batu ginjal itu? Dia sakit biasanya karena apa? Karena dia kan kadang-kadang bentuknya itu bentuk namanya kristal ya, kristal itu kan kadang-kadang suka tajam juga, dia akan nyenggol-nyenggol si saraf-saraf. Nah, ini yang bikin sakit. Nanti sakit parah dan tajam di bagian samping atau belakang tubuh gitu kan. Kemudian nyerinya akan menjalar tuh sampai ke arah selangkangan. Kalau memang tubuh kita kalau udah sakit tuh satu sakit semua biasanya sakit gitu ya. Kemudian datang dengan kadang datang dan pergi karena dia bergerak-gerak nih biasanya. Jadi kayak bola di dalam, bola apa, bola pinball gitu ya. Jadi kadang-kadang sakitnya ke sini, kadang-kadang ke situ gitu ya. Kemudian merasa buang air kecil lebih sering, tapi juga bisa jadi lebih sedikit, pokoknya nggak normal buang air kecilnya. Kemudian ada sensasi terbakar saat buang air kecil, karena ya itu tadi dia akan nyentuh-nyentuh si saraf-saraf di sekitar saluran kemih kita gitu kan. Kemudian air urin berwarna merah muda atau justru sudah coklat pekat, itu biasanya ada sudah iritasi ya, di dalam tuh sudah iritasi sehingga ada perdarahan gitu kan. Nah, kemudian baunya juga harus di ini, makanya harus apa ya, harus perhatian nih sama sesuatu yang kita keluarkan, mau itu air urin atau feses gitu ya, kita harus lihat oh bentuknya seperti apa, baunya seperti apa, itu harus, karena itu alarm tubuh kita gitu ya. Makanya sekarang kemarin baru aja tadi saya lihat tuh di Jepang sudah menciptakan toilet yang bisa, bahkan bisa untuk mendeteksi gitu kan, tiap yang keluar dari tubuh kita akan dideteksi oleh si toilet itu. Oh, ini ada masalah ini, keren banget ya. eh, Jepang gitu kan. Nah, kemudian juga mual, muntah gitu kan. Kenapa? Karena ya sakit. Kalau sakit itu memang bisa memicu apa, tekanan darah atau demam dan sebagainya, karena itu alarm tubuh kita. Makanya kalau demam itu jangan buru-buru dimatikan gitu. Jangan dimatikan, artinya jangan buru-buru di gimana nih, harusnya nggak boleh demam, harus cepat-cepat reda gitu. Enggak juga, tapi harus dicari dulu demamnya itu gara-gara apa gitu. Jangan asal minum obat demam aja tapi nggak ketahuan di mana nih yang menyebabkan demam itu, karena itu reaksi tubuh ya, demam itu. Nah, lalu juga ada satu lagi namanya sindrom nefrotik nih. Ini juga salah satu penyakit yang menyerang ginjal gitu ya. Eh, Dia biasanya karena ada kerusakan pada ginjal yang menyebabkan protein dalam urin meningkat. Harusnya protein itu tidak boleh dibuang gitu kan. Protein itu tidak boleh dibuang ke dalam dari tubuh, dia harus balik lagi ke darah karena protein itu kan dibutuhkan. Tapi saat orang kena sindrom nefrotik ini, proteinnya itu keluar, kebuang gitu kan, dari ginjal itu gitu. Nah, ini biasanya kenanya pada anak-anak banyak ya, juga orang dewasa gitu kan. Biasanya bengkak, itu mukanya juga kelihatan bengkak dan sebagainya. Kalau di lab nanti kelihatan di protein, dalam urinnya sudah ada proteinnya. Ini anak-anak banyak banget, ini kasihan banget gitu ya kalau udah si ginjalnya itu jebol sehingga dia kekurangan protein di dalam tubuhnya gitu. Di Indonesia 6 dari 100.000 anak mengalami sindrom nefrotik, sedih banget lihatnya ya. Nah, ini buat buat apa, pengetahuan aja. eh, Cuci darah itu seperti apa sih? Salah satunya alatnya seperti ini ya, macam-macam sih gitu ya. Ada yang pakai alat, jadi darahnya ini ginjal buatan sebetulnya, karena ginjal kita sudah rusak tidak berfungsi, dibuatlah mesin sebagai ginjal buatan. Jadinya segede gini ya Allah, masya Allah, sekecil kepalan tangan, tapi manusia bisanya hanya bikin sebesar ini gitu ya. Jadi darah dikeluarkan, yang tadinya darah cuma masuk ke ginjal kecil tadi, tapi dikeluarkan ke mesin, lalu dicuci, darahnya masukin lagi gitu ya. Ada juga nanti sistemnya kalau yang pakai apa, apa, ada cairan masukkan ke dalam ini, nanti dicuci di sini. Pokoknya ngeri-ngeri deh kalau itu. Nah, itu sebetulnya untuk ginjal gitu ya. Nah, kemudian eh, apa sih solusinya? Sebetulnya solusi dari si gagal ginjal ini sebetulnya bagaimana gitu. Lagi-lagi nanti akan terkait dengan yang namanya eh, ada juga yang nih. Jadi eh, tadi kan banyak ya, banyak masalah di ginjal, banyak masalah di
tubuh kita kalau udah kena gagal ginjal itu, kalau nggak ada jantung yang rusak ataupun pembuluh darah yang rusak, atau juga nanti terkaitnya dari obat-obatan yang diminum. Obat-obatannya obat-obatan apa? Ada obat-obatan diabetes, ada obat-obatan hipertensi, atau bahkan obat-obatan pereda nyeri. Sekedar pereda nyeri kan orang Indonesia gampang banget gitu ya, termasuk waktu itu ibu saya dan sebagainya. Sakit dikit udah andalannya itu obat 1.000 obat dewa gitu ya. Jadi Insa dulu mama saya ingat banget, saya kalau apa-apa sakitnya pakai Insa gitu. Ada juga yang puyer bintang 7. Jadi penyakit apapun kendalikan dengan itu aja gitu, sembuhkan dengan itu. Padahal itu hanya pereda nyeri, pereda tapi tidak menyembuhkan akar masalahnya gitu. Nah, itu nanti yang akan jadi masalah juga. Dan itu juga kemudian kalau sekarang banyaknya juga sudah ditemukan bahwa radikal bebas gitu ya. Ada radikal bebas yang juga menyerang si organ-organ ginjal dan sebagainya, yang organ-organ tadi ya, yang tadi terkait dengan penyakit gagal ginjal itu gitu. Nah, ini yang akan jadi solusi sebetulnya dari produk yang mau saya sampaikan gitu ya. Solusinya apa? Memang waktu itu bukan waktu itu ya, mungkin sampai sekarang orang-orang yang belum terpapar, yang belum mengetahui bahwa ini ada solusi loh sebetulnya, akan bilang, oh tidak bisa, tidak bakal bisa untuk diregenerasi lagi sel. Tapi ternyata kok bisa, karena apa? Karena sudah ditemukan bahwa yang menyebabkan kerusakan di pembuluh darah, kerusakan di ginjal, kerusakan di jantung itu adalah eh, apa namanya, radikal bebas. Nah, radikal bebas itu nanti bisa ditangkal dengan yang namanya antioksidan, antioksidasi. Karena radikal bebas itu adalah oksigen, yang teroksidasi gitu ya, oksigen yang tidak punya teman nanti ya. Nah, ini karena radikal bebas itu memang eh, tidak bisa dihindari lagi sama kita gitu ya. Dia ada di mata. Kalau kita dulu taunya oh radikal bebas itu racunnya polusi gitu. Dari asap kendaraan pabrik, asap kendaraan bermotor gitu ya, pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap. Padahal tidak spesifik itu juga sekarang, karena ternyata oke saya rumahnya jauh kok dari pabrik, nggak ada polusi. Nggak ini juga sekarang, karena hati-hati. Makanya sekarang kalau itu agak dihindari deh untuk aktivitas luar rumah gitu ya, karena kalau dilihat dari alat pengukur itu kan banyak sekarang ya, di aplikasi juga ada, di HP kita juga ada, itu akan terlihat bahwa yang jauh dari pabrik sekalipun kualitas udara kita sudah sangat-sangat buruk gitu ya. Belum lagi nanti dari UV matahari juga akan bisa menyebabkan radikal bebas juga yang akan merusak nanti organ-organ di dalam tubuh kita juga gitu ya. Kemudian apalagi kalau yang udah sakit ya, yang kemoterapi atau apa namanya radioterapi dan sebagainya. Belum lagi yang namanya merokok juga. Saya nggak ngerokok, tapi ntar ada di jalan ketemu orang merokok gitu kan. Jadi perokok pasif. Belum lagi nanti kalau di rumah suaminya dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga inflamasi ini juga yang eh, kita kadang-kadang abaikan gitu kan. Sakit sedikit kok, padahal itu tubuh tubuh yang akan lagi apa, yang lagi teriak gitu ya, ada kerusakan nih, itu namanya inflamasi. Nah, itu yang harus diatasi juga gitu ya. Nah, nanti ujung-ujungnya adalah metabolisme kita yang harus dijaga supaya tetap baik gitu. Nah, yang bikin metabolisme tetap baik itu apa? Nanti ada mitokondria namanya di dalam sel, itu yang harus dijaga juga gitu ya. Nah, ini sih sebetulnya yang ciri-cirinya daripada kalau sel itu rusak, bagaimana oksidasi itu seperti apa radikal bebas. Nah, kayak tomat kita diemin jadi busuk, nah itulah kena radikal bebas gitu ya. Sehingga sel yang harusnya dia regenerasi bagus, tapi diserang oleh radikal bebas, jadinya seperti itu. Pak Budi, mohon maaf bisa share yang itunya, Pak? Oke, Yang siap, siap. ini harus saya itu dulu ya. Apanya? Eh, yang saya screen ini nggak usah. Pak Budi bisa ituin. eh Bu Anies harus stop dulu. Off dulu ya. Oke. Hmm. Hmm.
Gimana nge-off-nya ya? Tinggal itu aja. Share, stop share. Kan ada stop share. Nggak ada ya, Pak. Bentar ya, Pak. Oh, replace current. Oke. Replace current. Nah, udah Bu Anis. Halo Bu Anis. Teman-teman sekalian bisa ngelihat ini slide baru. Bisa, bisa. Bisa, Sat. Oke, siap ya. Yes. Nah, oke. Bu Anis kemana Bu Anis? Oke. Nah, lihat ya dengan jelas. Kelihatan. Baik, Bu Lanjut Anis. sama Ya, Ya, lanjut Bu Anis. ya, ya ini yang tadi bagaimana antioksidan itu melindungi tubuh nanti akan karena tadi yang nyerang tuh nyerang si ginjal, nyerang jantung, nyerang pembuluh darah itu si oksidasi dari radikal bebas tadi ya. Radikal bebas itu oksigen yang teroksidasi yang tidak punya teman tadi ya. Nanti kalau antioksidan itu kita kita masukkan ke dalam tubuh, nanti dia yang akan menghalau untuk membuang si radikal-radikal bebas tadi gitu kan. Memang tubuh tidak bisa produksi ulang. Itulah uniknya tubuh kita tidak didesain untuk produksi ulang si antioksidan. Ada beberapa tapi tetap harus dijaga kondisinya gitu ya. Jadi antioksidan itu merupakan zat yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Next Pak Budi. Nah, ini kalau suplemennya sih Lutena gitu ya. Nah, Lutena itu apa? Next, Pak. Jadi kalau ininya seperti analoginya itu kayak tuh ada produk yang bisa all in one gitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada tuh produk all in one, harus satu-satu. Nah, sekarang sudah ada produk yang bisa all in one kayak HP kita gitu ya. HP kita kan smartphone bisa mengerjakan semua. Begitu juga dengan produk-produk kesehatan. Zaman dulu itu untuk mata sendiri, bukan zaman dulu, sekarang ya kalau yang belum tahu juga untuk mata sendiri, makanya ada dokter-dokter spesialis gitu. Padahal sebetulnya semua itu terkait gitu, nggak bisa dipisah-pisahkan. Tubuh kita bukan mobil yang spare partnya mesti ganti satu-satu, padahal itu semua terkait gitu. Tadi sudah kita bahas ya, makanya orang gagal ginjal itu sudah pasti nanti jantungnya rusak, pembuluh darahnya rusak gitu kan. Lalu nanti pankreasnya juga biasanya rusak gitu. Nah, eh, Jepang akhirnya membuat nih gimana caranya supaya semua organ terkait itu bisa dihandle hanya dengan satu produk aja gitu ya, yaitu Lutena gitu. Alhamdulillah sudah ada yang dalam satu produk bisa menghandle semua organ, semua sel di dalam organ tubuh kita gitu. Jadi satu produk banyak manfaatnya dan juga ada Izumio juga untuk membantu menghalau si radikal bebas tadi sehingga bisa mempercepat apa konsumsi suplemen tadi gitu ya. Next Pak. Nah, apa sih si Lutena itu? Lutena itu fungsinya untuk tadi membuang racun-racun di dalam tubuh kita yang tadi bisa nyumbat-nyumbat, sudah pada rusak-rusak, itu kan banyak racunnya, banyak yang kalau rumah mau dibetulin tuh banyak sampahnya lah. Nah, itu nanti didetoksifikasi oleh si suplemen ini, oleh si Lutena ini yang berisi karotenoid tadi. Kemudian nanti selnya akan diregenerasi. Nah, setelah selnya regenerasi jadi muda lagi, baru dioptimalisasi untuk bisa bekerja dengan optimal lagi gitu ya. Next, Pak. Isinya apa sih Lutena itu? Itu diisinya tadi antioksidan gitu. Nah, ini nanti yang akan cara kerjanya di dalam tubuh tuh bagaimana? Misalnya di ginjal tadi, gimana caranya dia bekerja di dalam ginjal? Karena ginjal tadi nanti akan terkait dengan jantung, akan terkait dengan pembuluh darah dan sebagainya. Urusan ginjal itu juga sebetulnya urusan pembuluh darah ya, karena pembuluh darah yang di dalam ginjal itu nanti yang akan diperbaiki, sel-selnya juga akan diperbaiki gitu kan. Nah, isi dari Lutena itu adalah karotenoid yang memang sudah ada di dalam tubuh, sudah ada di dalam sel-sel, di sel pembuluh darah ada, di sel jantung ada, di sel ginjal ada gitu ya, di sel pankreas ada, sudah ada, tapi tidak diproduksi ulang oleh tubuh.
gitu ya. Karena kalau hormon tadi diproduksi tadi ya oleh ginjal tuh hormon-hormon diproduksi dan sebagainya. Tapi kalau antioksidan ini ternyata tubuh tidak produksi ulang. Karotenoid itu tidak diproduksi ulang. Padahal fungsinya penting banget tuh untuk melapisi sel, untuk melindungi sel dari serangan radikal bebas. Harus diasup dari luar. Mudah sebetulnya mengasupnya. Tinggal makan aja nih sayur dan buah dengan berbagai macam warna. Tapi masalahnya yang harus dimakan itu ternyata banyak banget. Tidak cukup dari satu makan sebutir apel gitu atau sebutir tomat untuk bisa dapat si lycopene yang nanti akan ada di liver, ada di empedu, ada di payudara, ada di kulit, ada di otak dan sebagainya. Tidak cukup nih, belum lagi nanti harus banyak nih makannya karena tadi sel tadi kan terkait ya satu sama lain, organnya terkait, jadi harus banyak makannya karena harus dibetulin semua. Nggak bisa ginjal tuh ginjal doang yang dibetulin, nggak bisa karena nanti ada jantung yang harus dibetulin, ada pembuluh darah yang harus dibetulin, ada pankreas yang harus dibetulin gitu ya. Itu harus semuanya. Lah gimana caranya? Nah, akhirnya Jepang menciptakan all-in-one. Dalam satu produk ini ada 6 macam karotenoid, multi karotenoidnya dan juga plus ada vitamin-vitamin juga DHA gitu ya. Ini hampir belum ada kompetitornya di dunia. Dalam satu produk dia bisa ada multi karotenoid karena dengan multi ini satu karotenoid aja dia ada di beberapa organ. Ada sekitar 4 sampai 5 organ sehingga saat ada 6 macam karotenoid di dalam tubuh kita di dalam Lutena itu dia sudah akan mengcover semua organ di tubuh kita insya Allah gitu ya. Next Pak Budi. Nah, kalau begitu, hanya dari sayur dan buah aja. Iya betul, itu karena karotenoid itu adalah pigmen warna dari sayur dan buah yang berwarna-warna terang gitu ya. Sayur dan buah yang berwarna terang itu sebetulnya cuman itu aja. Jadi tidak semua tidak semua bentuk buah itu kita makan, kita butuhkan karena itu harus ada yang dibuang. Makanya Jepang akhirnya memilah sedikit aja, hanya karotenoidnya aja yang diambil, pigmen warnanya aja. Kalau begitu kita nggak perlu dong makan Lutena, betul, nggak perlu. Tinggal makan aja yang ada di alam, ada di buah-buahan yang berwarna terang, pokoknya kayak tomat merah gitu kan, atau wortel, atau juga ada dari stroberi atau jagung gitu ya, warna-warni gitu. Tapi masalahnya adalah butuhnya banyak banget nih, harus 9 piring sayur dan buah dengan berbagai macam warna, plus juga ada DHA dari ikan gitu ya, dari minyak ikan. Kenapa harus banyak banget? Karena ini riset dari bukan dari kata Bu Anis nih, tapi ini riset dari WHO. WHO itu kumpulan dokter-dokter sedunia yang mana dari hasil riset itu sudah ditemukan bahwa manusia hidup itu kecukupan untuk antioksidannya tadi, anti radikal bebasnya tadi, untuk pelindung sel tadi butuhnya 9 piring. Kenapa? Karena ternyata kualitas dari sayur dan buah zaman sekarang dengan zaman dulu sudah jauh berkurang banget gitu ya. Kalau dulu kita makan apel cukup 1, tapi ternyata sekarang harus 20 gitu kan. Nah, ini juga semua dari buah-buahan itu sudah mengalami penurunan kualitas gitu ya, penurunan kualitas dan juga tubuh kita tidak bisa menyaring terlalu banyak, berat banget nih untuk makan sebanyak ini. Belum lagi harganya luar biasa gitu ya. Next Pak Budi. Nah, ini tadi penurunan, sudah terjadi penurunan. Kalau dulu mungkin cukup semangkuk minumnya, makan sayur bayam, tapi kok sekarang harus 9 mangkok gitu, karena tadi sudah terjadi penurunan gitu ya. Kita tahu sendirilah pestisida dan sebagainya. Lalu bagusnya gimana? Bagusnya apa bedanya lagi sama produk lain si Lutena ini sebetulnya? Bedanya adalah di teknologi. Makanya saya selalu bilang, nanti kan ada harganya ya. Kenapa kok bisa harganya tinggi atau beda dengan yang lain? Karena kita jualnya teknologi. Namanya teknologi kayak sekarang ya, mobil makin tinggi teknologinya atau alat makin tinggi teknologinya harganya akan jauh lebih banyak. Kan teknologi apa yang dipakai oleh si Lutena ini? Teknologi ionisasi dan pemurnian. Kenapa kok harus diionisasi dan harus dimurnikan? Karena yang akan kita perbaiki tadi sel-sel kecil-kecil, pembuluh darah, sel-sel di pembuluh darah, di ginjal, di jantung dan sebagainya, sel-sel di dalam tubuh kita itu kecil banget sehingga harus kecil lagi yang harus kita masukkan untuk memperbaikan itu, benda yang kita masukkan ke dalam sel itu harus kecil banget sehingga ada teknologi yang namanya teknologi ionisasi. Ion itu kan kecil, ion itu satuan terkecil di dunia gitu, jadi diionisasi, dikecilkan, lalu dipurifikasi, dimurnikan sehingga
tidak semua bahan di dalam sayur dan buah itu dibutuhkan tubuh, karena nanti kalau nggak dibutuhkan kan harus dibuang. Nah, yang dibuang itu nanti kalau kita makan semua, ginjal lagi nanti yang berat gitu ya. Nah, akhirnya dibuatlah teknologi tinggi sehingga dikecilkan, sehingga bisa diserap oleh sel-sel tubuh kita yang kecil. Buktinya apa, Bu Anis? Bahwa si Lutena ini memang pembuatannya kecil gitu ya, sehingga dia bisa buktinya apa? Buktinya dia bisa memperbaiki mata gitu. Nah, kenapa mata yang jadi acuan? Karena pembuluh darah mata ini pembuluh darah paling kecil di dalam tubuh, halus-halus banget. Jadi hampir belum ada produk ataupun obat ataupun suplemen atau apa yang bisa menembus sel mata ini, sehingga memang belum ada ya. Kita selama ini taunya kalau mata itu bermasalah, kalau nggak operasi laser ya. Tapi kok sama si Lutena itu bisa sembuh gitu, yang minus, plus, silinder dan sebagainya, bahkan yang buta sekalipun, yang kerusakannya ada di belakang sini, apalagi nih belum bisa diapa-apain nih, yang kornea aja masih agak susah kalau tanpa operasi, tapi ternyata kok sama si Lutena ini bisa dia perbaikan semua. Saya salah satunya ya, saya juga kacamata ini lepas semua, ini kacamata untuk anti radiasi gitu ya. Nah, cara kerjanya gimana memang si Lutena ini dalam set tadi? Lutena ini nanti akan membuang sampah-sampah yang akan menyerang nih, yang akan menyerang dan sudah menyerang di dalam juga akan dikeluarkan oleh si Lutena tadi, namanya detoksifikasi gitu ya. Nah, sudah didetoksifikasi, nanti kalau selnya sudah bagus, selnya akan bisa untuk regenerasi lagi sehingga jadi bagus lagi. Nah, terus nanti kalau kita orang sehat, karena memang si Lutena ini dibuat untuk orang sehat sebetulnya, bukan orang sakit untuk Jepangnya. Supaya apa? Supaya selnya terlindungi. Nah, sebelum sakit kita lindungi dulu. Tapi kalaupun udah sakit, bisa juga masuk ke dalam sel untuk membuang si penjahat-penjahat di dalam sel tadi gitu ya. Next, Pak. Nah, tadi kenapa harus sel? Selnya karena sel tubuh kita itu kecil banget, karena pembangun tubuh kita itu sebetulnya adalah sel, tapi nggak kelihatan karena kecil banget. Nanti sel itu akan membentuk jaringan-jaringan, jaringan-jaringan akan membentuk organ-organ. Nah, organ itu yang kita biasanya kelihatan gitu ya, di alat-alat dan sebagainya. Nah, lalu yang butuh Lutena itu siapa? Bahwa tadi dibutuhkan oleh orang sehat sebetulnya. Oleh Jepang dibikin untuk orang sehat, makanya botol itu isinya 100 supaya sehari cukup 3 nih, cukup 9 piring tadi dalam 3 butir aja gitu ya. Jadi lebih murah sebetulnya, karena nanti kalau sakit jauh lebih banyak lagi minumnya, jadi jatuhnya lebih mahal lagi. Jadi lebih baik, tapi semahal-mahalnya pun tidak akan bisa menyaingi harga sebuah kaki misalnya, atau harga sebuah bola mata yang buta gitu kan. Alhamdulillah bisa pulih gitu, dan itu harganya priceless ya, tidak ternilai harganya organ-organ tubuh kita itu kan. Lalu yang ada riwayat penyakit degeneratif ya, jantung, diabetes, kanker dan sebagainya yang tidak menular degeneratif itu. Kemudian ada juga yang beresiko untuk masalah mata, karena ini yang tidak bisa dihindarin lagi nih, mata tuh, karena kita udah kayak nempel banget tuh HP ya. HP itu layar kan, layarnya itu dari HP itu sinar birunya itu tajam banget gitu ya. Kemudian pola hidup yang tidak sehat, sekarang susah juga nyari orang yang bisa hidup berkualitas gitu ya, kurang tidur, rokok di mana-mana, lalu kurang olahraga ini juga gitu kan, yang diabaikan banget nih, padahal namanya mesin mobil aja mesti dipanasin tiap hari kan, tapi tubuh harus bergerak gitu. Mobil baru dari dealer, kalaupun sebaru-barunya sekinclong-kinclong tapi tidak pernah dipakai sama sekali, tetap aja getas, nanti dia tidak bisa akan rusak juga gitu ya. Makanya harus bergerak terus gitu. Walaupun sudah tua tapi sering bergerak, sering di maintenance, sering diganti oli dan sebagainya, akan tetap bagus gitu ya. Kemudian juga pola makan yang tidak bisa dihindarin lah sekarang ya, namanya makanan susah juga untuk cari-cari yang organik dan sebagainya. Kemudian untuk siapa? Untuk yang mau muda dan tambah sehat, karena hierarki dari orang sehat itu adalah awet muda. Awet muda kenapa? Karena ya tubuhnya tidak menua. Itu namanya orang sehat sebetulnya gitu ya. Next, Pak. Nah, siapa yang membutuhkan? Nah, tadi kan yang sehat sebetulnya, tapi yang sakit lebih butuh lagi. Dan ini yang istimewanya dari Lutena ini adalah dia sangat aman untuk semua kalangan gitu kan. Untuk ibu hamil, menyusui, kok bisa? Biasanya padahal semua produk itu rata-rata apalagi bayi, apa anak-anak ya,
rata-rata malah tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui ya biasanya gitu. Kalau itu mesti protektif banget biasanya. Lalu juga anak-anak jauhkan dari jangkauan anak-anak. Karena apa? Karena isinya ada beberapa bagian yang bisa menjadi racun. Kenapa racun? Yaitu tidak bisa diserap oleh tubuh sehingga harus dikeluarkan lewat ginjal. Sedangkan orang-orang yang nanti tertentu, ibu hamil, menyusui dan anak-anak itu ginjalnya mungkin agak lemah gitu ya karena dia harus berbagi sama janinnya dan sebagainya. Tapi kok ini Lutena malah disarankan, oh ini keren banget buat ibu hamil gitu ya. Kemarin makanya sel-sel terpantau jadinya sel-sel otak itu kalau ibu hamil minum Lutena itu langsung tersambung dengan baik gitu ya. Kemudian menyusui di ASI itu jadi kualitasnya cakep banget ASINya karena Lutena juga ada di ASI gitu ya. Kemudian untuk balita, anak-anak itu kalau minum Lutena, Masya Allah, tabarakallah, selain pertumbuhannya bagus, juga otaknya keren banget gitu ya. Dan karena apa? Karena lutein lagi-lagi ada di otak gitu ya. Kemudian udah yang nggak bisa menghindarin makan sembarangan, ya udah nanti tubuh kita akan memproses dan membuang dengan baik karena tadi si ginjalnya tadi sudah diperbaikin, bisa membuang racun gitu ya. Kemudian kelelahan, stres dan sebagainya juga bisa. Oh, kok bisa sih orang lelah, orang stres bisa sembuh dengan Lutena? Bisa karena apa? Lutena ada di otak. Pengendali stres itu juga di otak gitu ya. Belum lagi tadi apa namanya polusi dan sebagainya. Kemudian dari sisi sertifikasi keamanan ini juga biasanya ada juga yang rewel. Oh, gimana itu itunya? Oh, memang izinnya ini kita kemarin ya jadi bagus juga tuh banyak berita tentang suplemen yang palsu gitu ya ini ya. Makanya lebih paling keren itu Lutera itu memang dijualnya hanya di member saja langsung di kantor tidak ada stokis dan sebagainya. Sehingga itu mengurangi untuk apa namanya mengurangi resiko palsu dan sebagainya karena ini dan ini sertifikasi ini kalau yang paham-paham biasanya keren banget ini ya bisa bisa dapat sertifikasi internasional semua termasuk halal ya ini yang paling utamanya. Next Pak Budi. Oh, kemudian juga ada Izumio. Tadi kan makanannya untuk lapisan sel ya, untuk lapisan sel dan memperbaiki lalu menambal. Nah, kalau Izumio ini dia hidrogen, jadi tidak sekedar air. Sebetulnya saya jarang menyebutkan Izumio itu air, tapi saya akan bilang bahwa ini hidrogen yang disimpan di air gitu ya. Next Pak Budi. Kenapa hidrogen? Kok saya jual hidrogen kenapa? Misalnya saya memperkenalkan hidrogen kenapa? Karena hidrogen itu ternyata adalah antioksidan yang sangat kuat gitu ya. Antioksidan tadi ya yang untuk menangkal radikal bebas. Kenapa kok kuat? Karena dia elemen terkecil di dalam tubuh. Lagi-lagi kita ngomongin soal kecil karena masuk ke dalam sel yang kecil gitu ya. Kita harus cari molekul atau benda yang bisa menembus yang sel yang kecil tadi gitu ya. Nah, molekul hidrogen itu paling kecil di alam semesta sehingga dipakailah oleh Jepang itu untuk apa namanya untuk menangkal si radikal bebas tadi. Gimana caranya? Jadi hidrogen yang kita di air itu kita minum lalu nanti dia akan nangkepin nih radikal bebas tadi. Radikal bebas tadi kan oksigen yang tidak punya teman tuh. Lalu diikat oleh hidrogennya karena kadarnya banyak di izomio lalu diikat nanti jadi hidrogen dan oksigen jadi H2O, jadi air. Nah, kalau sudah ditangkap terus jadi air akan mudah dikeluarkan ke air seni, air urin atau air keringat karena ini memang sistem pembuangan racun di dalam tubuh kita ya, lewat air seni dan juga lewat keringat. Next, Pak. Kemudian buat apa saja lagi-lagi semua organ bisa diperbaiki karena kita kan ngomonginnya organ itu terkait semua ya, sehingga alhamdulillah dengan Izumio dan Lutena ini bisa memperbaiki semua organ karena dia bisa masuk ke semua sel di dalam organ. Basicnya adalah mata air yang memang mengandung kadar hidrogen tinggi di dunia ini banyak, ada di Lourdes, juga ada di Jerman, ada di Prancis, ada di apa Pakistan gitu ya, ada di Meksiko. Tapi karena itu harusnya dine in, apa ya, makan di tempat, minum di tempat kadarnya. Jadi bisa disebut miracle water atau air ajaib saat diminum di tempat gitu ya. Sehingga saat orang datang ke sini pakai kruk, pakai apa tongkat atau pakai kursi roda, minum air di mata air tersebut sembuh nih. Akhirnya tongkatnya ditinggal, jadilah di gunung-gunung ini banyak tongkat buat prasasti gitu ya. Bahwa ini orang sakit ke sini sehat. Tapi ternyata kalau ada yang coba untuk bawa pulang, kok
nggak bisa sembuh. Kenapa? Karena ternyata yang menyembuhkannya itu bukan airnya, tapi gasnya. Nah, sedangkan gas kalau dibawa pergi, dia akan terbang gitu ya, nggak bisa itu lagi. Nah, di mata air tersebut, kadarnya kadarnya hanya 500 ppt aja sudah menyembuhkan, kayak tongkat sebanyak itu. Akhirnya Jepang bikin eh, apa namanya kadarnya yang jauh lebih tinggi dan bisa dibawa kemana-mana karena tadi kemasannya istimewa gitu ya. Dibuatlah Izumio yang kadarnya jauh lebih tinggi. Ini bahkan sebelum tahun 2020 2,6 juta, bandingkan dengan yang tertinggi ini 550, ada 6.000 kali. Nah, sekarang 3,3 juta, lebih tinggi lagi, sehingga eh, udah jadi apa ya, solusi banget nih bahwa air ajaib ada di tangan kita. Karena apa? Karena nanti kemasannya ini yang istimewa gitu ya. Padahal dan ini jauh lebih berkali lipat kadarnya gitu ya, kadarnya daripada yang tertinggi sekalipun gitu ya, dari tertinggi sekalipun yang di Prancis. Sehingga saat kita minum satu pouch Izumio itu sama dengan minum 700 liter lebih air dari Prancis tadi tanpa kita harus bawa-bawa. Lalu gimana kok bisa istimewa si Izumio itu? Karena tadi kemasannya membuat hidrogen yang ditambahkan ke dalam kemasan tadi tidak bisa keluar karena dia ada 4 lapisan aluminium untuk mencegah kebocoran. Jadi hidrogennya nggak bisa terbang tuh, bisa dibawa kemana-mana, tidak kena matahari juga gitu. Itu istimewa banget ya, dan tidak bisa keluar. Sehingga saat kita minum, kadar hidrogennya tetap tinggi. Nanti akan patroli dia di dalam tubuh. Nih contohnya misalnya kayak tadi kan apel kalau didiamkan, dipotong akan jadi keriput ya kayak gini gitu kan, akan jadi coklat dan sebagainya karena tadi teroksidasi oleh oksigen bebas yang tidak punya teman tadi, radikal bebas. Nah, saat Izumio masuk, dia akan membuang si radikal-radikal bebas tadi sehingga apel tetap segar. Nah, kemudian sama juga dengan keadaan di dalam tubuh kita juga begitu. Tubuh kita kena radikal bebas, rusak. Ini tuh endoskopi ya. Endoskopi itu kamera yang masuk ke dalam tubuh, lalu menyorot di bagian lambung kalau ini ya, di bagian perut. Kalau luka-luka tuh asam lambung dan sebagainya, mah dan sebagainya itu sebetulnya bukan salah asamnya, tapi sel-sel darah, sel-sel pembuluh darah, sel-sel dinding lambungnya itu yang rusak gitu ya. Ini rusak, sehingga kalau kita masukkan Izumio, kerusakan ini yang nanti akan diperbaiki oleh si Izumio dan Lutena itu. Ya, nah, ini juga kalau buat kulit juga cepat banget, karena ternyata luar biasanya lagi, eh, hidrogen yang ada di Izumio itu akan diserap sama baiknya antara diminum dan disemprotkan atau eh, kompreskan gitu. Jadi di kulit itu sama baiknya, sama efektifnya antara diminum dengan di kulit gitu. Jadi luar biasa banget, keren banget gitu. Nah, itu aja mungkin Pak Budi yang bisa saya sampaikan. Lumayan sejam ya. Mudah-mudahan bisa ini, Ya, silakan ditanyakan. Alhamdulillah teman-teman semuanya, apa yang tadi dijelaskan sama Bu Anis dari penjelasan tentang masalah ginjal ya dengan berbagai macam apa ya jenis masalahnya ya, ya berbagai macam penyakit yang ada yang dirasakan dan dialami oleh ginjal kita itu ternyata bukan hanya yang sering kita dengar ya, gagal ginjal lah, ternyata ada juga batu ginjal dan tadi jelas banget tuh dikasih tahu gambarnya ya, kayak batu beneran. Kok bisa di situ ya? Aduh, ngeri banget tuh. Makanya kemudian kita perlu untuk menjaga kesehatan teman-teman semuanya. Nah, dari penjelasan yang tadi disampaikan sama Bu Anis terkait dengan masalah ginjal dan juga solusinya, entah itu dengan Lutenaka atau dengan Izumeka, mungkin di antara teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya, baik terkait dengan dirinya ataupun tentang tetangganya, saudaranya, atau mungkin customernya ya, atau mungkin dirinya sendiri. Silakan buat teman-teman, boleh silakan ditanyakan langsung kepada Bu Anis. Boleh on cam atau audionya dibuka, audionya dinyalakan, atau langsung bisa melalui chat box di kolom komentar. Silakan. Saya sudah buka untuk kolom komentarnya, jadi teman-teman bisa ikut bertanya secara langsung ke Bu Anis, ya, melalui tulisan atau langsung ke audionya. Billy mau bertanya? Barangkali Bu Sari, monggo Bu, boleh kalau tanya.
Bu Lilinya nggak nanya nih, Bu Lilinya. Ya, kalau saya itu intinya punya uang bisa minum es Lutena dan Izumio, insya Allah itu udah pede. Amin, 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 amin. Iya, Hah? silakan teman semuanya. Bu Sari, temannya Bu Lili ya, Bu Sari ya. Iya, betul. Sahabat saya, Oh, Pak. ya, Masya Allah, sahabat Kalau terbaik. uang bisa minum gratis, Bu. Nanti urusan Pak Budi. Iya, lagi berusaha untuk bisa gratis, Bu. Amin, amin, amin. Teman-teman yang lainnya silakan ya, Pak Sarip, Pak Junsu, Pak Angkus, Bu Sudarti, Bu Suli, Bu Ois, yang lupa katanya, jadi baru join. Mas Hasnan, kalau mau Assalamualaikum ditanyakan silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sudati, monggo Bu. Saya mohon bertanya. Ini saya Sudarti dari Pontianak. Nggih. Ingin bertanya, saya kan bekas saya 5 hari. Saya minum es latuna sama Izomi. Terus sudah habis ya. Itu saya minum 1 botol Latuna itu sama Izomi. Sekarang saya tinggal agak lemah sebelah kiri. Tapi saya sudah bisa berjalan sekarang. Alhamdulillah. Makan saya sudah enak. Alhamdulillah sudah enak. Cuman agak lemah. Lemah ya? Seharusnya minum apa lagi ya? Iya. Nah, seharusnya minum kasih. apa lagi nih Bu Anis untuk menghilangkan lemahnya? Pak, koma apa struk? Bu Sudarti yang ini siapa yang menang? Saya jatuh akhirnya koma, masuk ruang ICU. Jatuhnya karena Komanya 5 hari. atau karena pingsan? Iya, jatuh dari motor, jatuh sendiri. Oh iya dari motor ya. Jadi udah minum berapa banyak, Bu? 1 botol. Es latunanya 1 botol, terus Zominya itu kan saya botol yang agak gede itu, yang agak gede. Udah saya lama? minum pakai tetes. Baru terjadi ini 1 bulan. Oh, Tapi sekarang saya udah bisa jalan, cuman lemah. Sebelah kiri yang agak lemah. Lutenanya masih ada, Habis 1 Bu? botol. Masih ada? Sudah habis. Habis. 335 saya minum. Oh iya. Sudah habis. Harus diminum terus, Bu. Sudah habis. Ya, beli lagi. Karena gini ya, Lutena itu kan perbaikan seluruh sel ya, seluruh organ. Jadi memang sebaiknya dikonsumsinya itu sekitar 120 hari. Kenapa 120 hari? Minimal ya, karena kita ambilnya ancer-ancernya untuk perbaikan sel darah itu perlu 120 hari untuk dia jadi baru lagi gitu ya. Untuk jadi baru lagi, lalu kalau belum 120 hari dia baru seberapa persennya tuh diperbaikinya. Sehingga kalau bisa jangan terputus, kalau sampai terputus nanti balik lagi gitu ya. Jadi kalau saran saya sih dikonsumsi dulu nih dengan dosis atau aturan yang sudah disebutkan oleh yang memberinya ya, oleh member yang sudah menawarkan pada ibu itu, lalu dikonsumsi minimal 120 hari deh. Dia insya Allah akan ada perbaikan, sudah stabil, untuk bisa stabil gitu ya. Jadi kalau ibu tanya pakai apa lagi, Luten aja insya Allah. Saya sudah minum sejak 2015 nggak putus, Bu, gitu ya. Pak Budi malah udah dari 2011. Bu, sebenarnya. Ya, tapi nggak diminum soalnya, Bu, cuman 1 botol stop gitu. Oh, iya lanjut aja, Bu. Jadi ketika emang Lutena masuk ke tubuh itu kan akan terjadi detok tuh, gitu, yang sudah. Jadi reaksinya tuh kayak merasa tambah sakit gitu kan, ngilu atau lemes kayak gitu. Mungkin ibu tuh lagi di tahap detok dan ibu stop ya gitu. Beda-beda sih. Mungkin bisa dilanjut lagi insya Allah, Bu. Tiap tubuh beda-beda reaksinya saat detox terjadi atau pembuangan racun terjadi. Memang tubuh itu memerlukan kondisi saat istirahat gitu ya. Makanya dibikin
seolah-olah kita ngantuk kan, lemas, karena Boys juga ngalamin ya, ngantuk yang berkepanjangan gitu, jadi pengen tidur terus, lemes gitu. Nah itu sebetulnya memang tubuh sedang dirancang untuk mode istirahat gitu, supaya apa? Supaya si sel bisa bekerja lebih bagus untuk buang-buang racun tadi gitu. Nah itu jangan di stop, tapi harus diminum terus gitu, harus harus continue terus, karena Lutena itu bukan obat tapi nutrisi makanan gitu ya, yang ternyata tubuh kita itu tidak butuh obat tapi cuman butuh nutrisi aja gitu. Jadi untuk Bu Sudarti saran saya sih dikonsumsi lagi Bu, ditambah dikonsumsi terus. Cobalah minimal 120 hari ya, sehari 335 misalnya kan, sampai betul-betul tubuhnya pulih gitu. Biasanya sih mudah-mudahan lebih cepat ya kalau lebih itu, dan sama Izumio-nya bareng, Lutena dan Izumio-nya bareng gitu Bu. Bu Sudarti dari Iya. siapa ini? Pengundangnya siapa? Dikenalkan Lutenanya oleh siapa? Dari Pak Suyadi. Oh, Pak Suyadi ya. Silakan bisa konsultasi ke Pak Suyadi lagi. Insya Allah nanti bisa di apa diteruskan konsumsinya gitu. Insya Allah tidak akan ada overdosis kalau Lutena mah dikonsumsi selama apapun, sebanyak apapun, Insya Allah cepat terserapnya dia ke dalam sel. Gitu ya, Bu. Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ini Bu, saya mau bertanya juga. Iya, Eh, silakan. ini saya ada kasus apa namanya? Tumornya sudah menjalar ke bagian-bagian tubuh yang lain. Tumornya ada di tangan sekarang. Katanya sih dokter sudah menjalar ke tubuh yang lain. Eh, apa namanya? Saya harus Lutena dengan ininya juga Iya. konsumsinya gitu maksudnya. Oh, Sabran, siapa yang ini yang memperkenalkan Lutenanya? Pak Suyadi, Suhu Suyadi. Ya. Eh, apa awalnya tumornya di mana? Di persendian pergelangan tangan. Oh, persendian. Oh, raptonnya ya. Jadi sekarang sudah menjalar kemana? Katanya dokter sih sudah sampai di paru. Sudah sampai di paru. Iya, Oh, dokter katanya bilang ya awalnya awalnya dari mana ini? Persendian mana? Karena biasanya sih bukan dari tangan. Kalau biasanya yang inti-inti di dalam-dalam dulu baru nanti akan nyebar gitu. Ini kasus Bapak sendiri. kakak ipar. Oh, Kak Ipa. Sudah konsumsi Lutena dan Izumio-nya, Pak? Belum, ini baru diperkenalkan kemarin malam. Oh, iya, iya. Dikonsumsi aja, tapi memang kalau tumor atau apalagi kanker itu butuhnya banyak ya Pak, karena Lutena ini kan sebetulnya buat orang sehat ya. Orang sehat sehari cukup 3, tapi kalau sudah kena kanker atau tumor itu kan banyak terkait nanti, apalagi sudah nyebar kemana-mana gitu ya. Harus banyak memang, minimal 557 lah, pagi 5, siang 5, malam 7 Lutena. Dan juga Izumio-nya wajib itu, karena Izumio-nya nanti akan bantu buang sampah-sampahnya, buang hasil perangnya tuh, hasil perangnya nanti juga dibuangin, di detox sama Izumio lebih cepat nanti. Izumio-nya mungkin bisa 3 sampai 5 pouch sehari gitu, Pak. Usia berapa, Pak? Sekitar 5 lah. Masih muda lah ya. Itu apa namanya? Udah operasi enggak? Belum. Oh ya, Kita lebih kita muda lagi cari alternatif lain dulu supaya nggak ya. dioperasi karena Kalau nggak katanya mau operasi, dipotong tangan sampai siku. oh jangan, Pak. Aduh. Kalau bisa jangan nih, mendingan mendingan di ikhtiar dulu ini gitu ya. Karena kalau biopsi udah belum? Ya, halo. Biopsi. Kalau biopsi udah. Apa itu, Bu? Enggak, di biopsi pernah nggak di rumah sakit? Kemarin kemarin malam baru keluar dari rumah sakit apa namanya, cuma diobati-obati begitu anti nyeri apa. Oh, anti nyeri, tapi nggak ada tindakan apa-apa. Uh, untuk tindakan ke luka nggak ada, paling di ini dibersihkan saja begitu, nggak ada kayak dikorek-korek belum. Oh iya, iya. Ya kemungkinan sih kanker tulang ya atau apa. Kalau saran saya sih
mendingan digeber sama dikasih Lutena dan Izumio aja karena perbaikan dari dalam lebih itu insya Allah mudah-mudahan jangan sampai karena kalau kena ke sel tulang biasanya cepat banget itu ya kalau apa kena bedah apa segala macam kena luka itu cepat gitu nanti menyebarnya gitu makanya cepat menyebar itu tapi ya harus dikasih pemahaman bahwa eh, kanker itu terkaitnya banyak organ jadi banyak yang harus diperbaiki makanya perlu yang diperbaikinya juga perlu banyak juga nih amunisinya. Jadi lutenanya juga harus banyak, izumionya harus banyak dan harus eh, apa komitmen gitu ya. Jangan sebentar terus berhenti gitu. Nanti nggak tuntas pengobatannya gitu ya. Jadi kalau saran saya ya kalau memang pasiennya dan keluarganya berkenan dicoba saja daripada dipotong ya. Sayang organ tuh jangan sampai dibuang-buang. Pokoknya kalau bisa diperbaiki, perbaikin dulu deh, ikhtiar dulu. Tapi ya itu tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh coba-coba gitu ya, tidak boleh hanya sekedar coba-coba karena kanker itu perkembangannya cepat banget gitu. Jadi memang harus dikejar sama yang cepat juga gitu ya, harus banyak juga. Makanya ada kemoterapi itu dia kayak ngebom kan. Karena apa? Karena harus menangkal, harus menghadapi pembelahan sel yang juga cepat gitu. Belum lagi nanti udah nyebar-nyebar gitu ya, Pak. Jadi insya Allah Lutena Izumi aja kalau kalau saya sih cukup gitu ya. Eh, apa namanya bisa karena multi keratonnya bisa diperbaiki semua organ tapi ya harus banyak dan harus sabar gitu untuk Iya. prosesnya. Gitu, Pak. Di mana, Pak? Pasiennya ada di mana? Pasiennya ada di Palu ini. Oh, ada di Palu. Bapak di Palu ini. Iya lagi di Palu, tapi asal saya dari Sulawesi Selatan, Sidrap. Oh, iya ya sih Kak. Ya ya. Ya, Ah, mudah-mudahan bisa jadi solusi. Insya Allah sih jadi solusi Pak. Banyak banyak yang sudah terbantu gitu ya. Mudah-mudahan bisa ini bisa jadi solusinya gitu. iya, mungkin besok bertemu dengan Suhu Suyadi di acara di Palu ini karena Oh dia iya, ada rencana. ya kalau kalau bisa nanti ketemu lebih bagus lagi gitu ya. Mudah-mudahan ini. Iya. Baik. Jadi kalau Thank you. Ada lagi, Pak? kalau ini mau beli ini harus jadi member ya. Ya, kalau apa mau konsumsi bisa ada dua pilihan. Pak Sabran bisa hanya sekedar konsumsi saja, nggak perlu jadi member juga nggak apa-apa. Atau pengen juga sekalian jadi member toh kita beli pertama lalu kemudian berikutnya bisa dapat harga member, Pak. Gitu. Itu Oh, bisa lebih membantu dari sisi harga lah. Gitu. iya. Mm-mm, mm-mm. Nanti ada paket-paketnya mungkin yang akan direkomendasikan sama Pak Suyadi. Ya, nanti Pak Sabran tinggal milih aja. Bisa paket-paket yang nanti ditawarkan sama Pak Suyadi. Dan itu paketnya paket resmi memang dari kantor ya. Jadi Pak Sabran tinggal memilih paket sesuai dengan berapa banyak konsumsi Lutena dan Izumio-nya dalam satu hari. Nah, Pak Sabran bisa ngitung tuh. Oh, kalau saya konsumsinya tuh dosis lumayan banyak, tentunya butuh lutenanya juga banyak. Nah, makanya dengan ngambil paket mungkin bisa dapat harga yang jauh lebih murah gitu. Ya, ya, ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak atas Oke, infonya. sami-sami Pak Sabran. Oke, terima kasih. Ada lagi kah yang lain dari teman-teman semuanya? Waktu tersisa 8 menit lagi karena memang kita udah terbiasa jam 21.30 akan selesai ya. Jadi kalau memang ada yang masih bertanya, ingin bertanya atau konsultasi kepada Bu Anis terkait dengan masalah ginjal, monggo silakan. Bu Sari mungkin? Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Mau nanya nih, saya Waalaikumsalam. kemarin kan MCU ya, hasilnya kimia darah itu apa sih Pak ya? Mau pengen dijelasin aja. Oh, kimia darah. Oke, baik. Bu Anis? Mm-mm. Kimia darah itu ya eh apa ya kayak gula darah gitu Bu, kayak eh apa fungsi ginjal itu Kak, kenapa disebutnya kimia darah? Karena
nanti di tesnya itu, di periksanya itu harus dicampurkan dengan bahan-bahan kimia gitu ya. Kan darahnya diambil untuk bisa dihitung kadar-kadar yang ada di sebenarnya tubuh kita kan juga memang banyak terdiri dari bahan-bahan kimia di dalam tuh ya. Jadi nanti akan direaksikan dengan bahan-bahan kimia dari luar, nanti baru bisa terhitung oleh alat gitu. Namanya kimia darah sebetulnya. Jadi memang sebetulnya itu bukan konsumsi bukan untuk dibaca oleh pasien ya, karena itu buat dokter gitu. Jadi kimia darah itu nanti kan ada ibu di situ akan ada kelihatan ada kimia darah, ada juga sel-sel darah nanti itunya di situ disebutkan. Itu penamaan aja sih istilah. Biasanya nanti kadar gitu. glukosa, kadar kreatinin, kadar ureum gitu ya. Itu namanya nanti istilahnya kimia darah gitu. Yang Ibu tanyakan apa, Bu? Ibu di tesnya apa? Iya, Ibu yang mau tanyakan maksudnya sekiranya ada obatnya apa yang harus dibeli untuk kimia darah seperti itu. ya kimia darahnya apa? Karena itu banyak banget, Bu. Kimia darah Oh itu hanya gitu. ya, Enggak, ya. kan ada yang merah gitu ya, ada kimia darah, kolesterol, asam urat kayak gitu. Itu maksudnya ada kolesterol, ada asam urat, ada glukosa, ada itu. Jadi istilahnya kalau di lab itu kimia darah gitu ya. Nanti juga ada sel-sel darah gitu. Itu istilah buat buat orang medis ya sih sebetulnya gitu ya. Jadi kan saya nggak tahu tuh hasilnya bagaimana Ibu, tapi kalau saya sih sekarang mudah banget karena Malutena itu saya nggak perlu lagi sakitnya ini udah pokoknya saya kalau ditanya apa-apa sama orang kalau sakit ini apa saya semua jawabannya satu, Lutena dan Izumio aja gitu. Karena apa? Karena tadi satu produk dia sudah semua organ tercover. Jadi udah nggak pusing lagi gitu, udah nggak pusing lagi milih-milih. Oh kalau sakit ini nanti pakainya produknya yang mana? Enggak, kalau saya udah semuanya Lutena aja gitu. Jadi nanti dia pintar nyari sendiri Bu di dalam tubuh itu dia akan cari sendiri masalahnya ada di mana. Dia akan cari, akan deteksi, lalu akan perbaiki gitu. Jadi cukup Lutena Izumio aja sudah bisa mengcover semua penyakit yang kita hadapi gitu. Itu ya Bu Sari. Oh ya, makasih banyak ya Dok ya. Nanti kalau ada apa saya bisa konfirmasi nanya Bu Lili ya. Sama Bu Lili. Sudah pernah konsumsi belum? Belum. Oh belum. Ya segera Bu. Makin cepat makin bagus karena makin sehat kan. Ibu usia berapa? Iya. Usia udah 53. Baru Bu, bukan udah. Baru 53. Udah 53. Baru saya juga 50, jadi baru 50 ya. Ya, masih remaja. Ya, baru 50. Konsumsi aja Bu, bisa mulai dari 335 dulu untuk kalau banyak keluhan gitu ya. Nanti kalau keluhannya ringan aja gitu. Nanti bisa sama Bu Lili bisa ini kan aja. Jangan ragu deh, pokoknya insya Allah semua penyakit nanti terinikan gitu kan, tercover bisa terperbaiki hanya dengan satu produk makanan dan satu produk minuman Lutena dan Izumio aja. Udah makasih banyak ya Dok ya. Ya, karena saya juga penyakitnya banyak, saya juga kan autoimun, saya lupus, GERD juga, vertigo juga, saya juga jantung juga ya, bradikardi, saya juga kacamata dulu, ini kacamata radiasi aja. Lalu juga saya sebutin apa deh, radang sendi gitu kan, lalu juga ada osteoartritis gitu kan, radang tulang apa segala macam udah banyak deh penyakitnya. Alhamdulillah dengan ini bisa pulih semua gitu ya. Hanya dengan satu produk, jadi saya nggak pusing lagi. Oh buat GERD saya apa nih, buat vertigo saya apa nih, buat lupus saya apa nih, buat radang sendi saya apa nih. Enggak, satu aja sudah semua diperbaiki oleh Lutena dan Izumio tadi. Itu ya Bu. Oke, makasih banyak Dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih Bu Sari dan juga Bu Anis jawabannya. Buat yang mungkin belum mengenal Bu Anis ya, beliau ada seorang analis ya, seorang analis dan teman-teman semuanya. Jadi inget tuh tadi itu, apapun makanannya, titik-titik minumannya. Kalau di Lutena itu hampir mirip begitulah ya. Apapun masalah kesehatannya,
Lutena jawabannya. Ataupun Izumio solusinya. Oke ya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune dan waktu jua yang memisahkan kita. Tentunya ini ada batasnya ya, kurang 2 menit lagi dan mungkin kita sudahi dulu. Mas Hasnan mau bertanya on cam? Kan mau foto, Ustaz. Jadi mau nanya. Cukup diwakilin. Iya. Baik, terima kasih buat teman-teman. Yuk kita sebelum closing, kita mau berfoto bersama. Agenda kita udah selesai materinya, saya stop recording dulu.